dengan NIM 2403093, Prodi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Devani Imeliana Putri dengan NIM 240556, Program Studi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Nur Khalifah Susmita Niandraswari dengan NIM 2407707, Prodi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Simak sampai akhir ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep lingkungan pendidikan. Konsep lingkungan pendidikan adalah sesuatu yang mempengaruhi proses dalam pembelajaran seseorang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pendidikan, sebagaimana dijelaskan Umar Tirta Harja tahun 2000, adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan yaitu membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, dan budaya. Utamanya, berbagai sumber budaya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Perlu dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Undang-Undang Republik Indonesia Ayat 1 Pasal 1 Nomor 2 Tahun 1989. 3 aspek tersebut dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, membimbing, berkaitan dengan pemanfaatan jati diri dan pribadi dari segi perilaku umum. Yang kedua, mengajar, berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melatih, berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran. di sini saya akan menjelaskan tentang Tripusat Lingkungan Pendidikan. Tripusat pendidikan adalah istilah dalam bidang pendidikan yang berarti sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Istilah Tripusat Pendidikan dipopulerkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, maka dari itu manusia akan selalu menerima pengaruh dari lingkungan tersebut. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menurut Conny Semiawan, lingkungan keluarga adalah suatu media pertama dan utama yang berpengaruh terhadap perilaku dalam perkembangan anak. Ada juga definisi lingkungan keluarga yang disampaikan oleh M. Daliono, yaitu lingkungan keluarga adalah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak, serta anggota keluarga yang menjadi penghuni rumah. Faktor keadaan rumah bisa sangat mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajar. Fungsi dan peranan lingkungan keluarga. Menurut Hasbullah, bahwa fungsi dan peranan pendidikan keluarga yaitu pengalaman pertama masa kanak-kanak lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga penting diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu selanjutnya akan ditentukan. Nah, menurut Soelaiman, fungsi-fungsi keluarga menjadi beberapa jenis, yaitu fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi atau fungsi lingkungan, fungsi afeksi atau fungsi perasaan, dan ada juga fungsi religius. Indikator lingkungan keluarga. Faktor-faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi belajar anak yaitu cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang pertama ada pengertian lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melakukan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya. Yang kedua, ada faktor-faktor lingkungan sekolah.
Lingkungan sekolah memegang peranan penting keberhasilan belajar para siswa. Lingkungan ini meliputi fisik sekolah seperti lingkungan kelas, sarana dan prasarana yang ada sumber-sumber belajar dan media belajar. Menurut Nana Syawadi Sutmadinata, lingkungan sekolah meliputi yang pertama ada lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kampus, sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar dan media belajar. Yang kedua, lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan staf sekolahnya. Yang ketiga, lingkungan akademis, yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ialah fungsi lingkungan sekolah. Menurut Musaheri, fungsi lingkungan sekolah antara lain, yang pertama, meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat melalui kegiatan pembelajaran untuk membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi manusia dewasa dan mandiri sesuai dengan kebudayaan dari masyarakat sekitarnya. Yang kedua, pada dasarnya juga memberi layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan, dapat mengembangkan keterampilan peserta didik yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri secara bermartabat dan memberi makna bagi kehidupan serta dapat membangun peradaban sesuai dengan tantangan dan tuntutan kehidupan. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat menurut pedagogik adalah tempat berbaurnya masyarakat yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Lingkungan masyarakat dapat memengaruhi pendidikan anak, seperti pembentukan karakter, pengetahuan, sikap, dan minat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan-lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga, dan beberapa di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dalam keagamaan.